dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang menjadi salah satu program besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan dampak pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Ini mulai dicanangkan pemirsa. Pemerintah telah meluncurkan 80.000 KDKMP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sepanjang tahun 2025. Lalu pemirsa, seperti apa kesiapan dan juga langkah strategis Kementerian Koperasi sebagai ujung tombak pelaksanaan program besar ini, serta bagaimana pula pelaksanaan dari KDKMP ini berjalan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Bersama saya pemirsa Adisa Fauzia, kita akan ulas lebih mendalam dalam 60 Minutes with Ferry Juliantono. Dan pemirsa sudah hadir bersama dengan kami, ini sudah ada Bapak Ferry Juliantono, Menteri Koperasi. Bapak, selamat siang. Siang, Ica. Terima kasih diundang. Iya, tentunya terima kasih juga sudah berkenan hadir di studio Semesta Berita 1 PIK 2 ini. Ya. Tapi sebelumnya pemirsa, kita akan melihat terlebih dahulu cuplikan berikut ini sebelum kita berdialog bersama dengan Pak Menteri. Siap. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memperkuat pembangunan ekonomi rakyat hingga ke tingkat desa. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) hadir sebagai simpul baru yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi, menghubungkan petani, nelayan, perajin, dan pelaku UMKM dalam ekosistem yang lebih modern dan saling menguatkan. Dengan distribusi yang lebih efisien, KDKMP meningkatkan nilai jual produk lokal, memperluas akses pembiayaan, dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa. KDKMP menjadi bukti nyata kehadiran negara untuk membangun kemandirian desa dan memperkokoh pilar ekonomi kerakyatan menuju Indonesia maju. Ya pemirsa, itu gambaran tadi hal-hal yang akan kita bahas bersama dengan Pak Menteri, karena ini luar biasa sekali ya, kita sudah kedatangan narasumber yang memang tepat di bidangnya tentunya bersama dengan Pak Menteri. Pak Ferry, mungkin yang pertama sebelum kita mengarah pembahasan terkait dengan koperasi, di mana Bapak membidangi hal ini sebelum menjadi Menteri saja ini sudah berpuluh-puluh tahun berkecimpung di ranah koperasi tersebut ya Pak Menteri. Tapi mungkin yang pertama saya ingin mengetahui terlebih dahulu nih, agenda-agenda Pak Menteri sejauh ini sebetulnya sedang sibuk apa nih Pak? Sepertinya sudah banyak sekali untuk meresmikan koperasi Merah Putih, begitu ya, kemudian juga dengan koperasi desa, seperti apa Pak Menteri? Ya, kalau 80.000-nya sudah berbentuk badan hukum, Pak Ica. Badan hukum? Sudah ada badan hukumnya. Nah, sekarang masuk ke tahap operasional. Tapi ketika masuk tahap operasional ini kan terbagi antara sedang membangun fisik, karena Presiden ingin bangunan fisiknya itu seragam. Jadi ada gudang, ada gerai-gerai, ada sarana pendukung dan alat kelengkapan, termasuk di dalamnya kendaraan-kendaraan yang dipergunakan untuk memperlancar operasional dari koperasi desa dan kelurahan. Nah, sebelumnya pada saat launching yang tadi kita lihat di TV, itu Presiden datang ke Klaten, Jawa Tengah, itu launching 80.000 badan hukum koperasi desanya. Badan hukumnya. Nah, bersamaan dengan itu ada sekitar 100-an mock up yang sudah kita dirikan untuk jadi tempat belajar. Sekarang jumlahnya makin terus bertambah, percontohan-percontohan yang muncul dari inisiatif dari masyarakat di desa-desa dan kelurahan. Nah, sekarang proses pembangunan fisiknya juga sudah mulai dibangun, dan sekarang per hari ini ada sekitar 35 ribuan tanah yang siap dibangun, kemudian yang sedang proses dibangun sudah ke angka 27 ribuan. 27 ribu. Sedang dibangun gitu. Nah, cuma juga ada sebagian yang di daerah yang sekarang tertimpa musibah bencana juga di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara juga sedang kita inventarisir. Nah, tetapi yang kami lakukan di Kementerian Koperasi itu berbarengan dengan proses pembangunan fisiknya, kita sekarang ngelatih kesiapan pengawas, pengurus, dan pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini supaya
mereka ngerti bisnis, ngerti cara ngelola koperasinya bagaimana. Kemudian juga kita bikin modul-modul pelatihan, pemagangan, kemudian juga di dinas-dinas koperasi kita yang di kabupaten kota juga di provinsi itu kita juga tingkatkan juga tingkat pengetahuan mereka untuk bagaimana caranya supaya dinas-dinas kita plus dengan bisnis asisten yang kita terjunkan itu akan bisa sinergi tuh nanti. Nah, pada saat yang bersamaan kita juga sekarang keliling terus dengan pihak Kejaksaan Agung untuk memberikan bimbingan teknis implementasi dari aplikasi Jaga Desa yang nantinya akan dipergunakan untuk melakukan fungsi mitigasi resiko dan pengawasan. Dan saya rasa antusiasme masyarakat di desa-desa dan kelurahan besar sekali. Kemarin minggu lalu saya baru saja meresmikan koperasi desa kelurahan di Banyuwangi. Itu koperasi kelurahan namanya Tukang Kayu. Kelurahannya namanya Tukang Kayu. Kelurahan Tukang Kayu. Nama di Banyuwangi ya. Juga sama. Koperasi kelurahan Tukang Kayu di Banyuwangi. Itu yang menarik adalah barang-barang yang dijual sebagian hasil produksi masyarakat lokal. Jadi ini kemajuan yang luar biasa. Kemudian juga bahkan pekerja yang di koperasi kelurahan Tukang Kayu di Banyuwangi itu ada yang lulusan S1 juga, ada yang SMA. Jadi lumayan dalam konteks penyerapan lapangan pekerjaan. Keberadaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini bisa jadi alternatif sekiranya masyarakat di sekitar situ yang baru lulus baik SMA atau S1 bisa jadi tempat ini alternatif pekerjaannya mereka juga gitu. Betul. Besok saya pagi ke Kota Pekalongan untuk peletakan batu pertama pembangunan fisik koperasi kelurahan di Kota Pekalongan. Jadi sekarang undangan Mbak Ica tiap hari ini banyak banget, ada yang ngeresmiin yang sudah operasional, ada yang baru peletakan batu pertama, ada yang udah persentasenya udah 30%, ada yang 50%. Harapannya Januari itu sudah ada banyak koperasi desa yang sudah selesai dibangun dan kemudian juga nanti ketika fisiknya sudah selesai dibangun, ke SDM-nya juga sudah dipersiapkan, kemudian model-model bisnisnya juga sekarang kita uji coba terus gitu. Model bisnis itu maksudnya bagaimana nanti barang-barang yang ada yang dikerjasamakan dengan pihak BUMN, mana barang-barang nanti yang akan dikerjasamakan dengan pihak swasta atau yang bisa kita produksi sendiri. Dan sekarang kami di Kementerian Koperasi juga mendorong sebenarnya lahirnya pelaku UMKM atau koperasi yang ingin misalkan mau buat produk-produk apapun itu bisa dijual di gerai-gerai sembako yang ada di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi memang harapannya seperti itu. Kemarin kami juga kolaborasi dengan teman-teman yang menginkubasi pelaku-pelaku UMKM yang ternyata produk-produknya juga sebenarnya sudah relatif laku di online mereka. Nah sekarang saya challenge juga kita kolaborasi supaya bisa itu ditambahkan volume produksinya. Produksinya jauh lebih besar dong Pak. Dan kemudian bisa jual langsung di retail-retail kita. Harapannya kan nanti itu bisa dipersiapkan berapa bulan ke depan, nanti bisa dijual di gerai-gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu. Rencananya di Januari ini juga sudah mulai bertambah banyak. Kalau untuk 80.000 itu sendiri diharapkan oleh Presiden, insya Allah rencananya di bulan Maret selesai dibangun fisiknya semua. Fisiknya semua di bulan Maret. Kita harapkan on the track ya Pak ya. Iya itu pekerjaannya tidak ringan, tapi Presiden tentu ada maksudnya. Kenapa beliau ingin supaya standar pembangunan fisiknya itu diprioritaskan supaya standar mendekati yang ideal. Meskipun nantinya pun juga pasti akan ada desa atau kelurahan yang kita harus menyesuaikan dengan keberadaan lokasi tanahnya atau juga kita sesuaikan dengan jumlah penduduk di desa itu yang tidak mungkin juga harus seragam. Tetapi sekarang kita akan memfokuskan, memprioritaskan yang lahannya minimal 1.000 meter
kemudian gudangnya juga 600 meter, terus kemudian ada gerai-gerai dan parkir untuk kendaraan operasionalnya, nanti disiapkan rak-raknya juga standar. Kemudian kami yang juga tidak lupa ini sekarang adalah menyempurnakan proses digitalisasinya. Digitalisasi. Sistem informasi manajemen Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini terus kita sempurnakan. Hari tanggal 15 kami di Kementerian Koperasi juga meresmikan command center, itu hasil integrasi input dari semua data-data yang kami perlukan yang ada di setiap Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, mulai dari ngajarin pengurus koperasi desa itu untuk input. Nah, kemudian data itu yang akan masuk di dalam sistem informasi manajemen koperasi desa itu nanti akan kita rubah menjadi sifatnya dinamis, tidak berupa data yang statis, supaya kita juga bisa mulai ikut intervensi dalam melihat perkembangan kegiatan operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi keren lah nanti, pokoknya kekinian lah nanti. Semoga itu tampilan bangunan fisiknya pun juga udah layaknya retail modern, kemudian apotek, gudang, kemudian lembaga keuangan mikronya segala macam. Terus juga digitalisasinya dan lain sebagainya. Kemudian model bisnis dan kolaborasi dengan pelaku-pelaku UMKM dan lain sebagainya juga udah mulai ini sekarang udah mulai terbentuk, mulai kelihatan. Oke. Satu kata ya Pak ya tadi, pokoknya akan keren lah kalau kata Pak Ferry begitu. Ini juga tentunya kita perlu mengetahui terlebih dahulu dari perkembangan yang cukup pesat sekali seperti yang Bapak sampaikan terkait dengan koperasi ini. Sebetulnya tujuan awalnya kalau mandat dari Presiden Prabowo Subianto ini apa begitu? Apakah memang terkait dengan kemandirian dari masyarakat itu sendiri begitu? Karena memang Presiden Prabowo Subianto ini kan menempatkan penguatan ekonomi kerakyatan menjadi salah satu yang prioritas begitu ya Pak. Kita akan jawab nanti dulu, tahan dulu Pak Ferry, usai jeda terlebih dahulu. Ya pemirsa, 60 Minutes masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh masyarakat Metuk sangat antusias dengan adanya koperasi tersebut karena dari petugas, dari pengurus selalu berkoordinasi dengan RT-RT di lingkungan agar ikut menjadi anggota koperasi. Masyarakat kan jadi anggota, harapannya tokonya ini bisa lebih besar, lebih komplit lagi, jadi kemungkinan kebutuhan masyarakat ini akan bisa terpenuhi dengan adanya Koperasi Merah Putih. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi nanti harapan kita, sekali lagi kita sampaikan terima kasih kepada Pak Prabowo. Mungkin Pak Prabowo termasuk Pak Menteri itu hari ini buat Metuk, hari ini buat Metuk, tapi besok Metuk buat Indonesia. Bersama Presiden Prabowo. Bersama Presiden Prabowo. Ayo berkoperasi. Ayo berkoperasi. Ayo berkoperasi. Koperasi Bangkit. dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di 60 Minutes with Ferry Juliantono. Pak Ferry, ini kita lanjutkan perbincangannya. Tadi seperti yang digantung sebelumnya begitu ya, sebelum kita jeda, saya juga ingin tahu terlebih dahulu kemudian tujuan dari pembentukan koperasi ini KDKMP terkhusus begitu ya. Karena memang Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu prioritas utamanya. Sebetulnya mandat dari Presiden Prabowo Subianto apakah ini menjadi salah satu instrumen kemandirian untuk masyarakat di pedesaan kah? Atau mungkin untuk penguatan di rantai pasok itu sendiri kah? Atau mungkin dari arsitektur baru untuk perekonomian kita? Kan atau seperti apa? Ada Asta Cita nomor 6. Asta Cita nomor 6. Ya, pembangunan dari bawah dan dari desa. Dan kemudian Presiden ingin supaya masyarakat khususnya yang di pedesaan itu dia mindsetnya tidak jadi sekedar penerima manfaat, tapi menjadi pelaku atau subjek ekonomi, jadi pelaku bisnis. Makanya dibikinin badan usaha. Badan usahanya yang cocok koperasi. Kemudian masyarakat, khususnya di masyarakat pedesaan, jangan cuma jadi nasabah,
tapi mereka harus dikasih akses permodalan. Nah, sehingga dengan badan usaha yang mereka punya, akses permodalan yang mereka punya, itu nanti diharapkan mereka akan menjadi pelaku ekonomi yang nanti kita dari pemerintah akan mendampingi supaya mereka juga bisa masuk ke ekonomi modern gitu. Nah, oleh karena itu memang sebenarnya kita semua harus tahu bahwa masyarakat kita kan relatif banyak yang tinggalnya di pedesaan, dan anak-anak muda, Gen Z segala macam itu kan tetap harus dibukakan lapangan pekerjaan supaya mereka tidak pindah semua ke kota besar. Betul. Nah, di kota besar tuh nanti bagi yang beruntung bisa dapat di pekerjaan formal, tapi bagi yang tidak beruntung mereka tidak terserap di industri atau di pekerjaan formal, mereka banyak yang bekerja di sektor informal. Nah, sayang kan sebenarnya. Jadi masalah utamanya tuh bagaimana juga mencegah arus urbanisasi dari desa ke kotanya, tapi di desa dan kelurahan-kelurahan itu dibukakan lapangan pekerjaan. Nah, koperasi desa dan kelurahan ini diharapkan dia bisa membukakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat itu. Nah, kegiatan koperasi desa itu kan ada gerai sembako yang akan nanti dikelola secara retail modern, ada apotek dan klinik desa juga, ada lembaga keuangan mikronya, ada sarana transportasi dan juga gudang. Nah, itu jadi sarana untuk penjual nyalurkan barang-barang bagi masyarakat di kelurahan dan di desa. Kemudian fungsi dari koperasi desa yang lain yang terpenting juga ini Mbak Ica, itu adalah menjadi off-taker dari hasil produk masyarakat. Nah, apakah itu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kuliner, kerajinan, dan lain sebagainya. Itu bisa ditampung dan kemudian diproses dan kemudian bisa dijual sendiri oleh kita. Nah, yang ketiga juga adalah fungsi koperasi desa kelurahan ini menjadi instrumen yang terbawah yang akan bisa digunakan oleh pemerintah pusat untuk menyalurkan program-programnya secara lebih efektif dan tepat sasaran. Nah, fungsi off-taker ini seperti yang tadi saya cerita di desa, di kelurahan, koperasi kelurahan tukang kayu di Banyuwangi itu, mulai itu ada 2-3 produk yang mereka bisa produksi sendiri, jual sendiri. Itu kan bagus tuh. Nanti juga bisa jadi akan ada hasil kopi dari masyarakat yang bisa di off-take oleh koperasi desa, kemudian nanti diproses dengan menggunakan alat-alat, itu juga bisa hasilnya dijual lagi. Sayuran dari yang mereka punya atau buah-buahan yang mereka punya bisa diserap oleh koperasi desa Kelurahan Merah Putih, dilengkapi lagi juga dengan alat, itu nanti bisa dijual lagi. Nah, alat-alat yang saya maksud ini juga bisa menjadi tempat bagaimana industri-industri kecil itu juga bisa didorong tumbuh di desa-desa juga. Industri kecil untuk kenapa harus ada dryer nanti pengering, harus ada alat pengatur suhu untuk sayuran dan buah-buahan, ada cold storage untuk hasil tangkapan ikan. Kan sangat modern sekali berarti dong Pak. Enggak, sebenarnya bukan modern, ini sebenarnya harusnya memang ada. Malah itu suatu hal yang... Kita ini kan sekarang memang industrinya relatif tidak tumbuh secara signifikan. Nah, dengan koperasi desa ini, kita bisa sekaligus mendorong tumbuhnya industri, termasuk juga industri-industri kecil. Nah, karena industri satu-satunya sektor yang bisa membukakan lapangan pekerjaan secara dengan jumlah yang lebih besar. Nah, kalau itu terjadi dengan diinisiasi oleh keberadaan koperasi desa, itu nanti akan ada proses ekosistem yang terbangun, termasuk industri kecilnya, termasuk dengan segala macam model bisnisnya, itu UMKM-nya juga naik kelas dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya ekosistem baru yang diharapkan nanti muncul ada. Buat presiden, buat pemerintah, kalau ada pertumbuhan ekonomi, ada perputaran uang di desa, ada pertumbuhan ekonomi di desa, itu akan secara nasional memicu pertumbuhan ekonomi secara nasional. Jadi kalau sekarang pertumbuhan ekonomi secara nasional belum tumbuh naik secara signifikan, tetapi tahun depan, Mbak Ica, saya meyakini ketika sudah koperasi desa kelurahan ini operasional,
kan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional itu lebih signifikan. Dan memang kita perlu sabar karena memang baru pertama kali, tapi ini achievement atau terobosan yang dimiliki oleh Presiden, dan ini kita implementasikan. Tahun depan kita akan sudah mulai optimis, akan ada pertumbuhan dan perputaran ekonomi di desa-desa yang lebih baik gitu. Jadi memang nggak ringan, cuma kalau ini berhasil kita akan bantu banyak. Di luar itu juga kan Mbak Ica, saya menemukan masih ada juga desa-desa yang belum ada listriknya. Betul. Lantas? Ada desa-desa yang belum ada koneksi internetnya, ada desa-desa nelayan pesisir yang nggak ada solarnya. Nah ini dengan program koperasi desa kelurahan ini juga bisa kita sekalian selesaikan beberapa masalah-masalah yang mendasar itu. Sebetulnya itu kan menjadi bukan hambatan tapi menjadi tantangan ya Pak ya, karena seperti yang Bapak sampaikan nanti kan akan ada digitalisasi terkait dengan koperasi tersebut. Artinya itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi wilayah-wilayah. Makanya sekalian kita selesaiin. Harusnya kan udah nggak ada lagi tuh masalah itu, tapi kan faktanya memperlihatkan kepada kita masih ada daerah-daerah yang nggak ada koneksi internetnya, nggak ada listriknya, nggak ada segala macam. Nah, dengan program koperasi desa kelurahan ini juga kita sekalian kita selesaiin. Jadi memang jadi agak kompleks gitu masalahnya, tapi karena ini koperasi desa kelurahan Merah Putih ini program yang dibentuk melalui instruksi Presiden, melibatkan 18 kementerian lembaga, banyak banget itu. Plus juga tambah lagi Inpres nomor 17 tentang pembangunan fisik ini. Ada tambahan lagi beberapa kementerian lembaga terlibat lagi. Belum lagi kementerian lembaga lain, termasuk BUMN yang terlibat sekarang. Jadi saya di kantor Kementerian Koperasi sekarang sering rapat dengan PLN dan Pertamina Renewable Energy untuk bagaimana memecahkan masalah desa-desa yang belum ada listriknya, kemudian memecahkan masalah desa yang belum ada internetnya dengan Telkom maupun Telkomsel maupun Komdigi gitu. Jadi ini memang kerja royokan. Ini hikmahnya banyak banget. Tapi ya itu tadi, kalau ini begitu masalah mendasarnya bisa dirampungkan sekalian, tantangannya dihilangkan, kemudian operasionalnya juga mulai modern. Nah itu kan nanti kalau kami di Kementerian Koperasi memang koperasi desa kelurahan ini harus dijadikan entitas bisnis. Jadi KPI-nya dia harus untung, dia harus profit. Karena kalau di koperasi itu ya sama aja seperti PT atau CV. Jadi harus untung. Jadi begitu dia untung, dia bisa membagi hasilnya kepada anggotanya. Dan koperasi ini juga kan karena dia juga merupakan entitas sosial juga sebenarnya, dia akan memiliki dampak yang relatif lebih besar kepada masyarakat. Karena anggotanya kan adalah masyarakat itu sendiri. Langsung dari lapisan akar rumput begitu ya Pak ya. Dan kemarin kita dengan Pak Menteri Sosial pun juga sekarang berusaha mendorong supaya penerima manfaat yang berasal di desa-desa yang nanti ada koperasi desanya atau ada koperasi kelurahan, mereka langsung otomatis jadi anggota koperasi desa dan kelurahan. Nanti misalkan penerima bantuan pangan non tunai bisa belanja di koperasi desa yang notabene mereka sendiri. Nanti ada sisa hasil usahanya bisa mereka jadiin tambahan pendapatan. Itu kan bagus gitu. Betul. Nah di kelas menengahnya di kota-kota besar relatif kan koperasi kelurahan. Kemarin saya mulai menjajaki kolaborasi dengan pelaku UMKM. Ini akan bisa kita dorong juga untuk menjadi alternatif penciptaan lapangan pekerjaan, koperasi yang gerak di sektor-sektor yang baru nih, konten kreatif. Nah ini dia Pak, alternatif gitu. Lapangan pekerjaan. Ini kan biasanya kalau kita lihat koperasi konteksnya masih selalu terbilang old school begitu ya, terlalu. Bagaimana kemudian untuk menggrab untuk segmen-segmen di generasi muda, Gen Z khususnya, nanti akan dijawab oleh Bapak usai jeda terlebih dahulu. Ya Pak Pemirsa, 60 Minutes masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh
Masyarakat Metok sangat antusias dengan adanya koperasi tersebut karena dari petugas, dari pengurus selalu berkoordinasi dengan RT-RT di lingkungan agar ikut menjadi anggota koperasi. Masyarakat kan jadi anggota, harapannya tokonya ini bisa lebih besar, lebih komplit lagi, jadi kemungkinan kebutuhan masyarakat ini akan bisa terpenuhi dengan adanya Koperasi Merah Putih. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi nanti harapan kita sekali lagi kita sampaikan terima kasih ke Bapak Prabowo. Mungkin Pak Prabowo termasuk Pak Menteri itu hari ini buat Metok, hari ini buat Metok, tapi besok Metok buat Indonesia. Bersama Presiden Prabowo. Bersama Presiden Prabowo. Ayo berkoperasi. Ayo berkoperasi. Ayo berkoperasi. Koperasi baik. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di 60 Minute with Ferry Juliantono. Pak Ferry, kita lanjutkan perbincangannya seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana kemudian dari Kemenkop ini untuk bisa menggrab dari generasi-generasi muda, segmentasi Gen Z ini, Pak Menkop? Yang pertama, banyak anak muda, mereka punya hasil karya, mau produk ataupun itu jasa gitu. Itu butuh modal, susah. Betul. Jadi apa yang ditawarkan? Nah, koperasi itu jadi alternatifnya. Misalkan mereka kesulitan mendapatkan pembiayaan. Nah, banyak sekarang, saya baru juga meresmikan koperasi yang anggotanya para konten kreator dan animator. Mereka butuh pembiayaan untuk bisa menghasilkan produk-produk mereka dijual ke misalkan rumah-rumah produksi dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka kesulitan mendapatkan pembiayaan dari pihak perbankan, koperasi bisa membiayai kegiatan mereka untuk bisa nanti setelah mereka dapat kontrak baru uangnya dikembalikan. Koperasi bisa ngatasin itu. Kalau sekarang kan enggak, mereka harus dapat kontrak dulu baru bisa dibiayai. Nah, itu bagi teman-teman anak-anak muda, koperasi bisa jadi alternatif. Silahkan datang ke kantor Kementerian Koperasi atau ke lembaga pengelola dana bergulir. Ketika mereka sudah bentuk koperasinya nanti bisa kita biayain. Sehingga kebutuhan pembiayaan sebelum mereka mendapatkan kontrak itu bisa dibiayai. Nanti ketika kontrak didapat itu bisa joint financing dengan bank-bank yang menyalurkan pembiayaan seperti kredit usaha rakyat dan lain sebagainya. Kemudian yang lebih keren lagi sebenarnya, saya kemarin udah bicara dengan salah satu perusahaan besar. Gitu. Perusahaan besar. Ojek online itu sebenarnya adalah yang benar itu mereka berkoperasi. Oke. Iya. Kenapa begitu? Karena kalau mereka berkoperasi, itu koperasi itu milik mereka. Tapi kalau sekarang kan statusnya kemitraan. Betul. Statusnya kemitraan ini pemilik bukan, pekerja juga bukan. Kalau pekerja kan harusnya mendapatkan hak-hak pekerjanya. Tapi kan seperti yang kita dengar kan juga enggak. Tapi disebut pemilik juga bukan. Betul. Nah, oleh karena itu sebenarnya model koperasi untuk bisa mengakomodir para pengemudi ojek, pengemudi online nih, itu bisa menjadi salah satu alternatif. Itu kan nanti tinggal bikin super apps-nya, kemudian kita bisa kolaborasi dengan perusahaan, toko-toko dan lain sebagainya. Dan saya rasa itu akan lebih keren kalau mereka jadi anggota koperasi, karena koperasi itu punyanya mereka sendiri kan. Punya bengkel sendiri, kalau ada rusak bisa datang ke bengkel sendiri. Kalau jaketnya udah agak kumel, mereka dia bisa ganti sendiri, helmnya sendiri, nggak seperti sekarang. Dan itu koperasi itu menjadi jawaban. Jadi koperasi ini memang tidak, ya mungkin sekarang saya dan teman-teman sekarang harus berkewajiban mensosialisasikan kenapa koperasi menjadi penting dan harus dikenalkan kembali. Karena kan kalau sekarang kan di anak muda semuanya hanya private sector, hanya perusahaan. Betul. Gitu yang padahal ada model koperasi. Banyak komunitas muda yang kreatif, yang produktif, yang
sebenarnya ketika kalau mereka mau bikin koperasi, mereka bisa diintercept oleh pemerintah, oleh Kementerian Koperasi untuk bisa berkembang, mengembangkan usaha dan bisnisnya. Nah kayak gitu, kayak di luar negeri semuanya gitu kan, komunitas-komunitas. Kemarin kita juga baru saja meresmikan ada koperasi yang hobinya Mercy gitu. Itu mereka punya anggota 117 klub Mercy. Ya, Pak, ya? Yang anggotanya kurang lebih ada 15-an ribu orang. Nah, begitu kita perkenalkan konsep koperasi, mereka, oh iya kenapa kita nggak bikin koperasi? Nah, kemudian mereka sudah bikin koperasi, sekarang mereka sedang merumuskan bersama dengan kami di Kementerian Koperasi untuk nanti mulai bikin merchant-merchantnya sendiri, terus kemudian bikin bengkelnya sendiri, ini segala macam. Nah, jadi baru tuh orang aware gitu, oh iya ya, koperasi bisa jadi model baru gitu yang bisa bagi anak-anak muda dengan bisnis dan kegiatannya yang sekarang juga udah kekinian gitu, bisa menggunakan konsep koperasi gitu. Oke, artinya dari hobi dan kesukaan saja sebetulnya itu sudah bisa diperkembangkan, diluaskan lagi, diberdayakan lagi. FC Barcelona, jadi FC Barcelona klub sepak bola, itu koperasi itu. Oke. Yang punya fans clubnya. Yang punya fans clubnya, karena mereka akan menjualkan merchandise-nya. Nah, saya ingin perdalam terkait dengan pembiayaan tadi. Tadi Bapak sampaikan begitu ya, ketika konten creator maupun anak-anak muda, baik itu Gen Z, ketika nanti bisa mendapatkan pembiayaan terlebih dahulu dari Kementerian Koperasi begitu. Apakah akan semudah itu? Apakah mereka tidak akan dipersulit? Itu yang akan menjadi pertanyaan bagi mereka. Kemarin saya juga ketemu dengan beberapa orang yang biasa ngedampingin pelaku-pelaku UMKM gitu. Memang tetap perlu proses kurasi, proses pembinaan gitu. Tapi setelah melalui proses itu, saya rasa kita udah bisa kok ikut terlibat untuk mengembangkan bisnisnya mereka. Apalagi kalau misalkan pelaku-pelaku UMKM ini berkenan untuk bikin koperasi, kita bisa intervensi. Kementerian Koperasi punya seperti bank lah, namanya Lembaga Pengelola Dana Bergulir, yang tentu nanti akan mendampingi dan memproses pembiayaan mereka sekiranya mereka membutuhkan pembiayaan gitu. Artinya untuk anak-anak muda terbuka sekali, jangan takut untuk berkreasi selagi itu bisa menghasilkan. Ya, sekarang bahkan ada kemajuan yang lebih progresif lagi. Saya dengan Pak Menteri Hukum kemarin sudah nandatangani, jadi karya hak haki itu juga bisa dijadikan sebagai modal, sebagai jaminan yang bisa dipergunakan. Hak kekayaan intelektual itu bisa dipergunakan untuk menjadi agunan yang bisa dipergunakan untuk dibawa ke lembaga-lembaga pembiayaan termasuk bank gitu. Jadi kita harus memberikan apresiasi terhadap ide, karya, baik jasa maupun produk yang dimiliki oleh masyarakat. Ini masalahnya kan kita nih nggak adil karena mereka banyak yang kemudian sulit mendapatkan akses. Akses pembiayaan permodalan kan terus terang aja Mbak Ica kan memang selama ini banyak jatuh ke corporate dan corporate-nya jumlahnya kalau dihitung-hitung ya cuma nggak lebih dari 500 lah. Sementara rakyat Indonesia 280 juta. Nah sebenarnya itu oleh Presiden sekarang waktunya juga kita harus memberi kesempatan kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, oleh karena itu kalau ada perputaran uang di desa, ada pertumbuhan ekonomi, dan masyarakat kebanyakan nanti akan punya daya beli yang lebih banyak. Nah kalau masyarakat akan punya daya beli itulah yang kemudian akan bisa membeli produk-produk, jasa-jasa soal apapun gitu. Kalau sekarang kan hasil produk yang beli nggak ada karena orang daya belinya turun. Sekarang sementara banyak masyarakat anak-anak muda yang nggak terserap di lapangan pekerjaan karena industrinya nggak ada. Nah oleh karena itu Presiden ambil shortcut, jalan pintas untuk mentransformasikan bahwa sekarang ekonomi harus diintervensi lagi oleh pemerintah. Sistem dan praktek ekonomi tidak boleh
dibiarkan nganut paham mekanisme pasar bebas. Iya. Karena kalau tidak diatur ya makin nggak adil. Nah, dengan pemerintah intervensi membuat program yang berasaskan asta-cita, yang ya Presiden sebenarnya pengen mengembaliin ekonomi Indonesia, arah ekonomi Indonesia ini kembali ke jalan yang benar, ekonomi yang sesuai dengan konstitusi. Kalau kemarin-kemarin kan enggak, kan yang kaya segitu-gitu aja. Nah, masyarakat, misalkan masyarakat yang di daerahnya ada tambang, ada mineral, mereka miskin. Betul. Yang ada minyak, ada gas, mereka miskin. Yang ada punya kebun sawit, mereka antri minyak goreng dan sebagainya. Nah, sekarang koperasi boleh ngelola tambang mineral, boleh mengelola sumur-sumur minyak rakyat, boleh mengelola sumur-sumur tua, boleh sekarang mengembangkan model plasma melalui koperasi untuk mengelola kebun-kebun sawit. Dan saya akan mendorong untuk bisa ke sana. Ini kesempatan buat masyarakat membentuk koperasi, kemudian koperasinya diberikan izin dan kemudian bisa mereka kerjasama untuk dibantu manajemennya, modalnya, teknologinya. Mereka akan jadi kaya. Iya. Gitu. Oke, tentu mengembalikan kepada ekonomi kerakyatan di mana partisipasinya akan langsung dari akar rumput itu sendiri. Pak Ferry, ini juga yang menjadi pertanyaan bagaimana kemudian dari Kementerian Koperasi juga menerapkan dari digitalisasi. Sudah ada Simkopdes begitu? Iya. Nah, hal tersebut juga nanti akan dapat Bapak jelaskan sebagaimana tadi Bapak sudah menyampaikan banyak sekali keresahan dari masyarakat dan itu nanti akan dielaborasi dengan digitalisasi ini. Apakah hal tersebut juga bisa menjawab? Karena dananya yang ada di Kemenkop ini juga kan cukup besar sekali untuk koperasi begitu ya. Apakah ini akan juga membuka sebuah transparansi juga di sana untuk kita bisa melihat begitu ya? Nanti akan dijawab usai jeda. Ya pemirsa, 60 Minutes masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Masyarakat Medok sangat antusias dengan adanya koperasi tersebut karena dari petugas, dari pengurus selalu berkoordinasi dengan RT-RT di lingkungan agar ikut menjadi anggota koperasi. Masyarakat kan jadi anggota, harapannya tokonya ini bisa lebih besar, lebih komplit lagi, jadi kemungkinan kebutuhan masyarakat ini akan bisa terpenuhi dengan adanya Koperasi Merah Putih. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi nanti harapan kita, sekali lagi kita sampaikan terima kasih kepada Pak Prabowo. Mungkin Pak Prabowo termasuk Pak Menteri itu hari ini buat Medok, hari ini buat Medok, tapi besok Medok buat Indonesia. Bersama Presiden Prabowo. Bersama Presiden Prabowo. Ayo berkoperasi. Ayo berkoperasi. Ayo berkoperasi. Koperasi bangkit. dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di 60 Minutes with Ferry Juliantana. Pak Ferry, kita lanjutkan perbincangannya. Tadi saya ingin membahas terkait dengan Simkopdes itu sendiri begitu ya, terkait dengan digitalisasi dari koperasi. Seperti apa sih Pak sebetulnya? Digitalisasi kan sebenarnya penting, tapi jangan kayak digitalisasinya mendahului aktivitas ekonominya. Yang benar itu digitalisasi itu adalah teknologi yang diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi. Jangan dibalik, digitalisasinya progresnya kecepatan, aktivitas bisnisnya lambat. Nah, nggak boleh. Nah, oleh karena itu kita akan mendorong paralel aktivitas ekonomi dan bisnis dari koperasi itu jalan, digitalisasinya ini nanti akan mendukung ke arah sana. Nah, kami juga harus introspeksi juga. Selama ini kan memang udah hampir berapa lama lah kemudian koperasi ini juga tidak kurang terperhatikan, atau koperasi ini relatif kalah bersaing dibandingkan dengan BUMN atau korporasi. Betul. Tetapi sekarang kita akan rubah, dan sejalan dengan itu kita juga mentransformasi di Kementerian Koperasi. Kalau sekarang jumlah koperasi yang ada di Indonesia, di luar yang koperasi desa nih, itu ada 131 ribuan koperasi yang terdata. Tapi data itu kan data pasif.
Kenapa datanya pasif? Karena itu kita hanya mengandalkan declare. Jadi kita nunggu masing-masing koperasi itu melaporkan laporan keuangannya, laporan rapat anggota tahunan. Nah, Perbedaannya tahun ini? ya sekarang kita rubah formatnya. Dengan digitalisasi kita bisa merubah data yang pasif itu menjadi aktif. Dan Kementerian Koperasi sekarang sudah bisa intervensi melalui teknologi untuk mengcapture laporan keuangan dari setiap koperasi yang ada. Kemudian kita bisa buat setelah itu kategori koperasi yang berhasil, kemudian masuk ke koperasi yang sehat, koperasi yang perlu pengawasan dan lain sebagainya. Nah, kalau kemarin-kemarin kan hubungannya batiniah aja ini. Kalau sekarang dengan digitalisasi, hubungan itu menjadi terkonek langsung. Dan Kementerian Koperasi di Command Center itu akan bisa mengolah, menganalisa data-data yang dinamis tadi untuk bisa melakukan langkah-langkah. Kemudian ada alert warning sistemnya, kemudian ada proses mitigasi resikonya. Kalau sekarang kan tiba-tiba ada koperasi langsung yang muncul datang ke Kementerian Koperasi yang udah tiba-tiba bermasalah. Nah, kita sekarang nggak boleh seperti itu. Kita harus punya punya intervensi dengan menggunakan digitalisasi. Jadi digitalisasi ini penting. Nah, belum lagi yang untuk koperasi desa, itu karena sistem informasi manajemen koperasi desa ini nanti juga akan mengkonekkan tadi supaya kita punya data yang dinamis dari setiap koperasi desa dan kelurahan. Apalagi nanti digitalisasinya ini juga akan ikut mendorong modernisasi di model-model bisnisnya, mulai dari transaksinya, mulai dari pengelolaan laporan keuangannya dan lain sebagainya. Nanti distribution centernya bagaimana, segala macam. Karena kan setelah ada 80.000, nanti karena ada 80.000 retail modern, kan itu perlu gudang. Perlu gudang itu dikelola secara smart warehouse gitu. Ada puluhan ribu armada kendaraan operasional yang nanti akan dikelola secara modern juga dengan menggunakan digitalisasi juga. Sebab kalau nggak menggunakan digitalisasi kan nggak mungkin Cita. Jadi dengan digitalisasi ini kita harapkan koperasi desa kelurahan ini nanti akan sama modernnya dengan retail-retail modern yang sekarang ada, akan menjadi punya gudang-gudang yang terkelola secara smart warehouse dan lain sebagainya. Nah, yang susah memang adalah ketika kita nyampaikan, melakukan bimbingan BIMTEK, penyuluhan, daya serap, daya terima masyarakat, apalagi khususnya yang di desa, itu perlu kesabaran. Tapi memang saya ingin sampaikan kalau di kegiatan kalau udah mulai modern gitu, saya rasa orang akan senang gitu. Nah, cuma kalau masyarakat kelas menengah yang di Jakarta, di kota-kota besar itu juga sekarang juga harus sadar bahwa masih banyak loh bagian dari masyarakat kita yang juga lebih butuh juga didukung. Dan tetapi untuk memecahkan masalah-masalah anak-anak muda di kota-kota besar yang belum punya pilihan pekerjaan, saya akan ikut membantu supaya koperasi bisa menjadi alternatif untuk menyiapkan lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda sekarang gitu. Terutama untuk wilayah-wilayah yang kita lihat ada ketimpangan begitu ya Pak, seperti Bapak sampaikan, apakah hal tersebut juga menjadi satu tantangan terkhusus kalau itu begitu? Sih pasti, tapi yang terpenting sekarang koperasi itu tidak lagi identik dengan koperasi simpan pinjam. Itu paradigma lama. Nah, sekarang paradigma yang baru ini, koperasi itu memang harus kembali menjadi masuk ke sektor produksi. Dia harus jadi produsen lagi. Koperasi masuk ke sektor distribusi. Kembali kalau perlu menjadi masuk ke sektor industri. Bangun industri, event itu industri kecil dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke lembaga keuangan. Dulu koperasi punya bank kok, Ica. Bukopin tuh bank yang didirikan oleh induk-induk koperasi. Tapi karena saya udah nggak suka ngomongin masa lalu, tapi kita sekarang mau membuktikan lagi bahwa koperasi akan bisa
masuk sektor produksi, distribusi, industri, perbankan. Bisa kita. Oke, kalau menterinya saja sudah yakin, seharusnya ini juga menular kepada masyarakat yang tentunya nanti akan bergabung begitu. Tapi setelah sistem tersebut sudah dengan sempurna begitu ya, tercipta dengan sempurna sebagaimana sudah di planning begitu. Tapi bagaimana kemudian strategi dari Kemenkop sendiri untuk memastikan kualitas pengurus, kemudian juga pendampingnya Pak Menteri dan juga manajer dari KDKMP ini juga di seluruh Indonesia memiliki standarisasi yang sama begitu ya Pak ya? Ya, sekarang saya bilang juga ke teman-teman bank, termasuk ke Bank Himbara, tugas kalian juga ngajarin juga dong. Bikin caranya gimana, bikin proposal, caranya bikin visibility study, caranya pengajuan pencairan kredit, gitu. Kan itu tanggung jawab bukan hanya kami di Kementerian Koperasi, tapi juga tanggung jawab pihak perbankan. Ngajarin khususnya ke masyarakat desa. Bikinlah manual book yang sederhana, yang mudah mereka pahami. Apa sih susahnya juga mereka jangan ngurusin corporate mulu, juga harus ngurusin juga entitas lain seperti koperasi dan lain sebagainya. Ini sudah ada teguran ya dari Pak Menteri? Bukan teguran, ini kan supaya karena ini memang Suges ya Pak ya? Menjadi tanggung jawab kita semua. Tadi Ica bilang kan kita harus punya standar yang sama. Betul. Di desa nih, yang sarjana cuma 5%. Jumlah anak muda yang sekarang tinggal tersisa di desa, itu sekarang makin turun angkanya, sekarang ke 45%. Kalau masalah ini nggak kita selesaikan sekarang, nanti akan makin berkurang anak-anak muda yang di desa. Akan makin berkurang jumlah sarjana yang ada di desa-desa. Jadi ini adalah mumpung Presiden punya program namanya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sekalian ayo kita sama-sama gunakan ini supaya mereka siap gitu. Kalau SOP-nya udah bagus, SDM-nya sudah kita buat standarnya, ya itu saya yakin jalan gitu. Tapi secanggih-canggih apapun, mau di bank, mau di perusahaan yang paling canggih pun, SOP-nya udah canggih, sistemnya udah canggih, digitalisasinya udah canggih, tetap aja kecolongan. Nah, kalau kecoal ini itu fraud namanya. Itu gimana nanganinnya, itu Pak? anomali. Nah, itu akan bisa dilakukan dengan mitigasi resiko. Makanya kami sekarang bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Agung mengimplementasi aplikasi Jaga Desa. Dan di dalam aplikasi Jaga Desa itu kita tambahin fitur baru tentang koperasi desa. Nah, disitulah nanti ada proses mitigasi resiko dan pengawasan. Nah, karena kalau nggak ada mitigasi resiko gitu, nanti potensi atau kecenderungan akan adanya fraud gitu, itu bisa diminimalisir gitu. Oke, jadi tiap koperasi nantinya ini akan ada sesuatu yang dipakai untuk kemudian mengevaluasi dari kepengurusannya juga ya Pak ya? Harus dong, harus. Bahkan nanti akan berkembang karena ini bisnis, kan ini sekarang baru pengurus atau kalaupun ada pengelola baru sedikit. Tapi begitu nanti bisnisnya berkembang, nanti kan perlu ada manajer retailnya, manajer apotek dan kliniknya, manajer gudangnya, manajer lembaga keuangan mikronya, manajer logistik, bla bla bla, semuanya itu kan akan berkembang. Nah, pengelola ini nanti akan jadi lebih profesional gitu, dan anak-anak muda di desa-desa, kelurahan itu bisa tertampung. Mereka bekerja di situ. Oke, baik. Fondasi kelembagaan dan juga digitalisasi dari KDKMP ini apakah kemudian pemirsa bisa benar-benar menjawab menjadi mesin ataupun motor roda penggerak perekonomian di kerakyatan, begitu masih banyak hal teknis yang ingin kita gali juga pemirsa, maka jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 60 Minutes. Dipersembahkan oleh masyarakat Medok sangat antusias dengan adanya koperasi tersebut karena dari petugas, dari pengurus selalu berkoordinasi dengan RT-RT di lingkungan agar ikut menjadi anggota koperasi. Masyarakat kan jadi anggota, harapannya tokonya ini bisa lebih besar, lebih komplit lagi, jadi kemungkinan kebutuhan masyarakat ini akan bisa terpenuhi dengan adanya Koperasi Merah Putih. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi nanti harapan kita
sekali lagi kita sampaikan terima kasih kepada Pak Prabowo. Mungkin Pak Prabowo termasuk Pak Menteri itu hari ini buat metuk, tapi besok metuk buat Indonesia. Bersama Presiden Prabowo, Bersama Presiden Prabowo, Ayo berkoperasi. ayo berkoperasi. Ayo berkoperasi. Masyarakat Metuk sangat antusias dengan adanya koperasi tersebut karena dari petugas, dari pengurus selalu berkoordinasi dengan RT-RT di lingkungan agar ikut menjadi anggota koperasi. Masyarakat kan jadi anggota, harapannya tokonya ini bisa lebih besar, lebih komplit lagi. Jadi kemungkinan kebutuhan masyarakat ini akan bisa terpenuhi dengan adanya Koperasi Merah Putih. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi nanti harapan kita sekali lagi kita sampaikan terima kasih kepada Pak Prabowo. Mungkin Pak Prabowo termasuk Pak Menteri itu hari ini buat metuk, tapi besok metuk buat Indonesia. bersama Presiden Prabowo, Bersama Presiden Prabowo, Ayo berkoperasi. ayo berkoperasi. Ayo berkoperasi. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di 60 Minute with Ferry Juliantono. Pak Ferry, Ya. dalam segmen terakhir ini mungkin saya ingin membahas terkait dengan prospek jangka panjangnya Pak Ferry. Tapi kalau misalkan pemerintah sendiri untuk memastikan bahwa KDKMP ini tidak hanya menjadi program jangka pendek saja, begitu ya, tetapi benar-benar tumbuh menjadi institusi ekonomi yang dalam jangka panjang. Sebagaimana Pak Ferry sampaikan tadi bahwa ini baru tahun ini begitu ya, sepertinya atensinya jauh lebih besar ke koperasi. Kalau diatur arenanya adil, saya rasa sih semua badan usaha, korporasi, koperasi, BUMN akan bisa tumbuh bersama. Nah, Presiden kan ingin bahwa sebenarnya sesuai dengan konstitusi kita, Undang-Undang 45, Pasal 33 nih, semuanya harus tumbuh bersama, besar bersama, sejahteranya bersama. Ini kalau mekanisme sistemnya ekonominya diserahkan ke mekanisme pasar bebas, ini yang sejahtera sendirian, yang lainnya nggak sejahtera. Nah itulah makanya oleh Presiden dibalikin lagi supaya sistemnya dibuat adil. Kalau dibuat adil, saya rasa kita bisa berkompetisi dong, gitu. Itu masa bikin air mineral kita nggak bisa. Masa kita nggak bisa bikin sabun sendiri, masa kita nggak bisa bikin sampo sendiri, masa kita nggak bisa bikin kecap sendiri, sambal. Itu untuk produk-produk fast moving-nya saja ya Pak ya? Bisa pelaku-pelaku UMKM, tapi dikasih modalnya juga. Jangan yang ini nggak dikasih modal, yang itu triliun-triliunan dikasih modal. Nggak boleh gitu kan, ini harus disamain ini. Nah kalau semua dikasih akses, kompetisinya bisnis as usual aja silahkan. Berani kok kita bersaing. Banyak sekali koperasi-koperasi, ini juga keren. Banyak sekali koperasi-koperasi pondok pesantren yang bikin retail modern, ngalahin retail modern yang banyak kita kenal gitu juga. Sekarang banyak produk-produk yang kita bikin sendiri yang bisa mampu bersaing, ngalahkan produk-produk yang lain. Nah di sini sebenarnya arena ini penting dibuat adil supaya bisa. Kalau sekarang susah untuk tembus ke pasar. Kasihan anak-anak muda nih sekarang, mereka produknya bagus dan keren-keren, cuma bisa nembusnya ke online. Tapi di sektor di realnya, di pasar realnya mereka nggak bisa. Nah sekarang kita punya koperasi desa kelurahan ini bisa punya 80.000 retail. Silahkan jual produk-produk anak-anak muda. Syukur kalau bisa bentuk koperasi, hasil produknya dijual di retail-retail kita. Jangan takut nggak terjual, jangan takut nggak laku. Sepanjang memang keren dan murah gitu kan. Nah, tapi kita juga bisa. Keren-keren nih, Pak. Kita saya rasa bisa kok. Apa sih susahnya bikin produksi barang-barang? Saya sekarang di Kementerian Koperasi mendorong. Sekarang kita punya lembaga pengelola dana bergulir, pastikan prioritaskan sekarang membiayai koperasi-koperasi yang kembali mau jadi produsen, bikin apapun, bangun industri apapun, meskipun itu
industri kecil. Bikin alat-alat produk-produk yang sederhana nggak apa-apa. Yeah. Atau kalau bisa mau lebih keren lagi, lebih bagus lagi. Yeah. Nah, kita harus mengembalikan lagi bahwa koperasi itu sebenarnya bisa masuk ke sektor-sektor yang selama ini dianggap nggak bisa masuk. Memang ada regulasi juga sih, Mbak Ica, yang membatasi koperasi. Lantas? Koperasi nggak boleh ini, koperasi nggak boleh itu. Jadi memang ada aktor, saya mulai agak ngomong politik dikit. Memang ada pihak-pihak yang nggak senang koperasi itu gede juga, ada. Karena mereka akan tersaing ya Bapak? Ya, saya tahu. Tapi faktanya gitu. Betul. Kami juga punya undang-undang yang kita gunakan. Sekarang ini udah undang-undang yang jadul. Bukan kita nggak mau memperbaharuinya, tetapi kita udah pernah 2 kali undang-undang disahkan, dihajar lagi, diganjal oleh gugatan di Mahkamah Konstitusi. Jadi nah sekarang kita akan kawal proses undang-undangnya perkoperasian yang ngatur tentang perkoperasian ini supaya lebih kontekstual dan lebih bisa menjawab masalah-masalah ini. Nanti kita kawal gitu. Saya udah sampaikan ke teman-teman di Gerakan Koperasi untuk mengawal ini. Ya, Pak Ferry, terakhir mungkin terkait dengan harapan besar Pak Ferry dan jajaran begitu ya dari Kementerian Koperasi terhadap khususnya adalah KDKMP ini dan juga dalam membangun tentunya dari ekonomi kerakyatan di akar rumput begitu di Indonesia, baik dari horizon jangka pendeknya maupun jangka panjangnya, seperti apa Pak Ferry? Kalau tahun depan kita sudah punya bangunan fisik dan siap operasional, akhir tahun kita akan bisa kita evaluasi, kemudian di tahun 2027 kita akan perbaiki, sempurnakan operasionalisasinya. Setelah itu nanti akan menjadi lebih mature, lebih matang, dan kemudian ini yang namanya self-propelling growth gitu. Jadi satu waktu nanti akan bisa menjadi mandiri lagi, dan tugas pemerintah itu hanya tinggal ngatur supaya kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang ada itu tetap dibuat dalam rangka keadilan itu. Ini kan sekarang tadi pertanyaannya kan apa yang menjamin ini bisa menjadi bersifat jangka panjang. Betul. Ya tugas negara, tugas pemerintah jaga supaya arenanya tetap adil gitu. Nah kadang-kadang kan kebijakannya yang suka membuat semua berubah. Tahun 98 akhir tuh kita menandatangani butir letter of intent dengan International Monetary Fund, sistem dan praktek ekonomi kita langsung berubah. Negara nggak boleh ikut ngatur terlalu banyak. Pasar itu diserahkan ke mekanisme pasar bebas. Akhirnya pelaku pasar yang besar yang menguasai dan mendominasi sistem dan praktek ekonomi Indonesia itu akhirnya yang kemudian menjadi cikal bakal dari serakahnomics yang oleh Presiden. Akhirnya kita orang Indonesia hidup dengan nilai-nilai baru, individualistik, materialistik, serakah, nggak mau bantu yang lemah segala macam, egois segala macam. Kan itu nilai-nilai baru yang muncul karena ada privatisasi, ada liberalisasi. Ekonomi kita yang sesuai dengan konstitusi koperasi, dia gotong royong, dia kebersamaan, dia kekeluargaan, dan orang akan sejahtera bersama karena koperasi perbedaannya dengan badan usaha yang lain, koperasi itu milik anggota, bukan milik pemegang saham. Pemegang sahamnya anggota. Kalau badan usaha yang lain itu pemegang sahamnya beberapa orang, mungkin 1 orang. Nah, jadi kalau koperasinya maju, pasti lebih otomatis banyak yang akan maju. Tapi kalau satu badan usaha yang maju bisa sendirian, yang lainnya pas-pasan. Maju sih maju dikit ya. Gitu. Ya semakin kita perhatikan sebetulnya semakin banyak juga yang terbuka begitu ya, terutama ada dari Pak Ferry. Tentu kita harapkan bahwa kehadiran koperasi ini juga bisa memberikan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, khususnya ada di akar rumput begitu ya, ekonomi kerakyatan. Terima kasih banyak Bapak, ini dialog dan juga perbincangan yang sangat luar biasa, namun sayang sekali waktunya terbatas. Terima kasih atas perbincangannya. Sama-sama Ica. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan saya mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
dipersembahkan oleh